Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal NUPO 2022. Ini soal tahun kemarin. Soalnya yang tingkat mudah dulu untuk sesi kali ini coba kita bahas ya. Oke, ini soal pertama. Perlombaan loncat indah menggunakan alas berbekas untuk menghasilkan dorongan ke atas pada atlet yang memulai loncatan. Atlet melompat ke alas berbekas hingga bekas memendek 5 cm. Jika energi potensial yang dihasilkan alas berbekas itu 20 Joule, maka gaya yang harus diberikan atlet pada alas berbekas agar energi potensial yang dihasilkan menjadi 4 kali semula itu adalah berapa? Jadi di sini diketahui untuk delta X sama dengan 5 cm mendapatkan energi potensial sebesar 20 Joule. Pertanyaannya, ketika energi potensialnya menjadi 4 kali semula, atau kita sebutkan EP-nya menjadi berarti 80 Joule, ini kan 4 kalinya EP, ini EP1, EP2. Pertanyaannya bukan delta X, tapi adalah F-nya menjadi berapa? Ini pertanyaannya. Untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa langkah ya. Cuma kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara tercepat, di mana rumus yang kita punya energi kinetik, energi potensial maksud saya, untuk bekas itu kan setengah K delta X kuadrat. Atau kita juga punya nilai K itu sama dengan F per delta X, sehingga rumus ini bisa kita rubah menjadi EP sama dengan setengah F delta X ya. Karena K itu kan F per delta X nya, delta X ini kuadrat ya, bisa kita coret. Kita menggunakan rumus yang pertama ya, ini dimana nilai konstanta bekas itu konstan. Kenapa kita bisa tahu konstanta bekas konstan? Karena bekasnya nggak berubah. Maka dari rumus yang ini kita punya bentuk perbandingan EP1 per EP2 itu nilainya sama dengan delta X1 per delta X2 kuadrat. EP1 kan nilainya, ini kan perbandingannya EP1 sama EP2 kan 1:4 ya, karena diminta EP2 4 kali semula, sama dengan delta X1 nilainya adalah 5 cm per delta X2 kita cari ini dikuadratin. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat kan ini kita akar semuanya, kita dapat 1/2 sama dengan 5 per delta X2. Dari sini kita kali silang, kita dapat delta X2 nilainya sama dengan 10 cm. Oke, ini sudah dapat. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus energi potensial EP sama dengan yang bawah ya, setengah F delta X, dengan energi potensialnya sekarang menjadi 80 sama dengan setengah F yang dicari, delta X nya adalah 10 cm, dimana dalam bentuk meternya ini kan 10⁻⁻1 meter atau 0,1 meter ya, kalikan 10⁻⁻1, ini daunnya pindah, ini kan kali silang ya, jadinya 160 dibagi 10⁻⁻1 sama dengan F, atau dalam hal ini 1600 Newton. Ini F yang diberikan, jawabannya ini ya. Ini kalau menggunakan cara paling cepat ya. Kalau misalkan kamu pengen cari nilai konstantanya dulu juga boleh, cuma lama ya. Ini yang paling enak. Itu untuk yang soal tipe mudah. Ya beginilah soal NUPO, meskipun mudah ya tidak semudah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal tipe mudah yang kedua juga masih berkaitan dengan bekas. Bekas diberi massa sebesar 3 kg seperti gambar ini, sehingga pertambahan panjangnya ini ya, 3 kg, pertambahan panjangnya 6 cm. Jika massa pada bekas tersebut ditambah sebanyak 32, maka perbandingan pertambahan panjang yang terjadi pada bekas pertama sama bekas kedua. Ini sekali lagi di sini bekasnya kan tetap, maka kita menggunakan rumus gaya pemulih bekas, F pemulih sama dengan K kalikan delta X. Dari sini kita dapat konstanta sama dengan F per delta X. Ya, persamaan ini yang kita pakai. Bahwasanya konstantanya sama. Konstanta 1 sama dengan konstanta 2, sehingga kita dapat F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. F itu kan gaya berat. Karena ini 3 kg, maka kita punya gaya beratnya nilainya ya 3 kali 10 kali gravitasi ya, mg ya. Lah massa 2 ini kan penambahannya 32, berarti asalnya ini nilainya berarti masanya itu sama dengan 3 plus 32, atau nilainya sama dengan 35 kg. Sehingga dari rumus ini kalau kita bacakan M1G per delta X1 sama dengan M2G per delta X2. Gravitasi bisa kita coret, masanya 3 per delta X1. Ini pertanyaannya adalah perbandingan pertambahan panjang. Oh, perbandingannya. Jadi
Biarkan ini 6 cm nggak usah kita masukkan ya. Delta X1 sama dengan ini M2 nya tadi 35 per delta X2. Oke, kita kali silang. Yang diminta apa ini? Maka perbandingan pertahanan penjas yang terjadi, oke, 1:2 ya. Nanti kita kali silang, kita bikin delta X1 per delta X2 berarti sama dengan 3/35. Ini hasilnya. Oke, jawabannya yang ini. Jadi ya tetap mudah dan tidak semudah itu juga. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya apa ini? Oh, ini tentang optik nih, tentang optik, tentang bagian lensa tebal. Laba-laba terjebak dalam bongkahan es yang berbentuk setengah lingkaran dan mempunyai indeks bias 1,3. Jadi ini bongkahan esnya kurang lebih kayak gini. Ini ya, ini bongkahan esnya setengah lingkaran dengan indeks bias ya, ini kita tulis NS-nya sama dengan 1,3, jelas N udara nilainya 1 ya. Bongkahan es tersebut memiliki jari-jari kelengkungan 4 mm. Jadi kalau kita hitung dari sini, ini sumbu utamanya. Jari-jari kelengkungannya dari sini nilainya 4 mm. Kemudian jika laba-laba berada pada sumbu utama dan tampak berada pada jarak setengah dari jari-jari kelengkungannya, SI-nya di sini. Ya, nanti kita nggak tahu laba-labanya lihatnya di sini. Laba-laba, gambar laba-laba kira-kira seperti ini ya. Ini kita jaraknya 2 mm. Ya. Kemudian maka jarak sebenarnya laba-laba dari permukaan sebesar berapa? Kita cari posisi daripada SO. SO-nya ini berapa? Untuk R-nya kita dapat nilainya kan 4 mm. Oke. Rumus daripada lensa tebal itu kan gini. N1 per SO sama dengan salah. N1 per SO kemudian ditambah N2 per SI ya sama dengan N2 min N1 per R. Cuma ada beberapa aturan untuk menyelesaikan soal ini. Ini hati-hati ya. Pertama, jari-jarinya, lokasi jari-jari. Jari-jarinya kan di sini, kemudian bendanya kan juga di dalam sini. Nah, ketika jari-jari ini berada sepihak dengan bendanya atau SO jelas nilainya positif ya. Untuk SI-nya, karena SI-nya beradanya di dalam ini, di dalam terlihatnya kan jika laba-laba berada pada sumbu utama tampak berada pada jarak setengah dari jari-jari kelengkungan di dalam sini, ini bayangannya SI-nya. Karena dia sepihak dengan posisi bendanya, maksudnya sepihak itu ini kan batasnya itu di sini. Kalau bendanya di sebelah sini, di satu daerah itu, maka dia bertanda minus nanti. Dan juga untuk nilai jari-jarinya kan ini, R-nya kan di sini. Dia juga sepihak juga, maka R-nya juga negatif. Ya, kalau jari-jarinya di sebelah sini nanti pusat kelengkungannya ini kan pusat kelengkungannya kan terlihat di sini tuh, R-nya di sini tuh. Nah, ini kan nilainya satu lokasi dengan bendanya, maka dia bernilai negatif. Oke. Karena pengamatnya ada di sini, ini pengamatnya yang mengamati di sini. Nah, maka cahaya datangnya dari kaca dari ini S, cahaya datangnya dari S menuju orang. Maka NS ini sebagai N1 dan N udara sebagai N2. Kita masukkan N1 berarti 1,3 per SO-nya yang kita cari posisi sebenarnya, tambahin N2-nya untuk ini udara 1 per S1-nya kan dapat nilainya 2 mm. Nah, ini karena dia sepihak maka kita masukinnya min 2 dalam milimeter ya, sama dengan N2-nya 1 min 1,3 per R-nya nilainya min 4. Nah, ini perhitungannya menggunakan kalkulator saintifik biar cepat ya, daripada menghitung manual. Karena pada event NUPO ini diizinkan menggunakan kalkulator saintifik seperti itu. Maka kalau kita selesaikan 1,3 per SO min 1/2 sama dengan 1 dikurangi 1,3 kan negatif 0,3 per berapa ini? 2 per 4. Terus kemudian 1,3 per SO. Terus ini ada minnya ya. Nanti min sama min habis, ini setengahnya pindah ke kanan jadi plus sama dengan
1/2 tambahin 0,3/4. Ini jadiin 4, jadiin 2. 1,3 per SO sama dengan 2,3/4. Maka SO nya sama dengan 1,3 kalikan 4 per 2,3. Ini dihitung dapatnya nilainya 2,26 mm. Oke, hasilnya yang ini. Ya, agak ribet ya pakai rumus ini. Jadi kalau pengen belajar lebih lanjut tentang rumus ini, kata kuncinya adalah lensa tebal. Insya Allah nanti akan saya bahas tersendiri untuk penggunaan rumus lensa tebal, terutama untuk penggunaan menentukan mana yang positif, mana yang negatifnya. Jadi kalau misalkan pokoknya jari-jari sama bayangannya kalau sepihak dengan bendanya dia bertanda negatif, kalau berlainan pihak itu bertanda positif. Jadi katakanlah misalkan bayangannya berada di sini, ya berarti bayangannya kan berlainan pihak di pihak yang berseberangan daripada bendanya, maka bayangannya nanti positif. Seperti itu. Oke, itu yang tentang lensa. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini masih mudah ya. Dua jenis zat yaitu A dan B memiliki massa yang sama. Oke, MA sama dengan MB. Kalau jenis zat A lebih kecil, berarti CA itu lebih kecil daripada CB. Kemudian keduanya berada pada suhu awal yang sama. Ketika ditambahkan energi dalam jumlah yang sama pula, berarti kalor A sama dengan kalornya B. Jika tidak terjadi lelehan atau penguapan selama proses tersebut, maka dapat disimpulkan suhu akhir zat A dan B gimana. Berarti kan tadi suhu awalnya sama, berarti kita cek delta T-nya. Kalau kita lihat rumusnya kan Q sama dengan MC delta T. Dalam hal ini kita membandingkan C sama delta T. Massa itu kan sama, kalor sama, massa sama, berarti kita punya hubungan C itu berbanding terbalik dengan delta T. Akibatnya kalau C-nya kecil, delta T-nya besar. Kalau C-nya besar, delta T-nya kecil. Dalam hal ini, CA yang ini loh, itu kan kurang dari CB. Akibatnya, delta TA itu lebih besar daripada delta TB. Karena suhu awalnya sama, maka suhu akhirnya A akan yang lebih besar. Jawabannya yang ini. Ya, suhu akhirnya. Ini teori apa namanya? Kalor. Nggak perlu ngitung ya, cuma harus paham hubungannya ini. Oke, kita lanjutkan di soal mudah berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, dua muatan Q1 dan Q2. Waduh, ini listrik statis ya. Bertanda sama dipasang pada ujung-ujung sebuah batang yang terisolasi horizontal dengan panjang D. Jika muatan Q1 berada di titik asal 0,0 ini maksudnya ya, maka posisi X agar kedua muatan tetap berada dalam kesetimbangan adalah berapa? Maksudnya dalam kesetimbangan ini gimana, ini ada batangnya atau gimana ya? Kayaknya ini tentang gini. Maksudnya kesetimbangan itu X ini posisinya di mana agar di sini medannya E-nya sama dengan 0. Biasanya sih kayak gitu yang dimaksud ya. Berarti kita anggap aja yang kesetimbangan itu medan di sini 0. Karena ini positif, berarti kan ada medan ke arah kanan. Ini ada E1 yang ke sana. Ini ada E2 ya, arahnya ke kiri. Karena E di sini 0, berarti kan nilai medan 1 sama dengan medan 2. Perlu kita ingat bahwasanya medan listrik itu merupakan besaran vektor, sehingga arah kita perhitungkan. Berarti kan K medannya 1 langsung kita pakai Q1 per R kuadrat. R-nya dari Q1 namanya X ya. X kuadrat sama dengan K Q2 per, nah totalnya kan D ya, R2 kan ini. Berarti D min X ya. D min X ini kita kuadratkan. Oke, kita selesaikan. K bisa kita coret, ngilangin kuadrat, kita akarkan semuanya. Berarti ini diakarkan semuanya ya. Kita punya akar Q1 gini per X sama dengan akar Q2 gini per D min X. Lah, persamaannya harus kita bikin menjadi X sama dengan, kita kalikan silang. Kita punya D akar Q1 min X akar Q1 ya, sama dengan X akar Q2. Oke, yang bagian ini kita pindahin ke kanan, kita punya D akar Q1 sama dengan X akar Q2 tambahin X akar Q1. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Maka kita punya ini, kita keluarkan secara distributif X-nya, X ya,
ada kurungnya. X dalam kurung akar Q1 tambah akar Q2 gini sama dengan D akar Q1. Ya, Q1 tambah Q2 dengan Q2 tambah Q1 kan sama aja, kita balik ya. Sehingga kita dapat X sama dengan akar Q1 per dalam bawahnya ini ada akar Q1 plus akar Q2 kalikan D. Ya, ini kita pindahkan penyebut di sini dibalik ya. Berarti akar Q per akar Q1 plus akar Q2. Oke, bagian ini jawabannya. Yang dimaksud ternyata jika medan di sini 0, jadi mana kesetimbangan ini adalah jika medan di sini 0, maka ya jarak X ini berapa. Kayak gitu. Oke, jelas ya? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silakan tanyakan saja, nanti bisa saya bahas di sesi berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini apa ini? Tentang bola ditendang. Kita cek ya. Bola ditendang Adi dari atap gedung berketinggian 3 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon di samping gedung. Budi telah siap untuk menangkap bola. Jika perbandingan energi kinetik bola ketika tangkap Budi dengan energi kinetik bola ketika ditendang Adi adalah 13 banding 10 dan gesekan udara dapat diabaikan, maka ketinggian bola ketika tangkap Budi sebesar berapa? Oh, ini soal parabola ya, parabola. Jadi ketinggian gedungnya ya ini ketinggian gedung awal ini 3 meter. Ya, kemudian bola di sini ditembak oleh si Adi dengan kecepatan gini ya. Nanti ada gedung berikutnya di sini, nggak tahu kita di mana. Ya, ini ketinggian gedung ini akan kita cari nilainya berapa. Nah, nanti kan parabola gini. Ini si B. Nah, kecepatan di sini nilainya adalah 10 meter per second kecepatannya. Dan perbandingan energi kinetik ini A sama B, kita tulis EKA per EKB nilainya sama dengan 13 per akar 10. Ini kita bisa membandingkan kecepatannya. Kita dapatkan nilainya energi kinetik itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Dalam hal ini kecepatannya sama, berarti kita punya EK itu sebanding dengan V kuadrat. Oke, kita selesaikan, kita dapat EKA per EKB sama dengan VA per VB kuadrat. Kita masukkan angkanya, perbandingan EKA per EKB kan 13 per 10. Ini salah nih, per 10 ya. Tadi ini 13 per 10 nilai perbandingannya sama dengan VA nilainya 10 per VB kuadrat. Jadinya 13 per 10 sama dengan 100 per VB kuadrat. Kita dapat VB kuadrat sama dengan 1000 per 13. Ini nilainya VB-nya. Oke, kita sudah dapat nilai VB-nya. Kita masukkan di konsep EM. EMA sama dengan EMB. Berarti kita punya EKA plus EPB sama dengan EKB plus EPB. Jadi setengah MVA kuadrat plus MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat plus MGHB. Masa bisa kita coret semuanya. Setengah VA kan 10 kuadrat tambah 10 kalikan 3, ketinggiannya 3 ya, sama dengan setengah VB kuadrat nilainya 1000 per 13. Ini plus 10 HB, ini kita cari. Oke, kita sederhanakan. Ini dapatnya 100 bagi 2, 50 tambah 30 sama dengan ini 500 per 13 plus 10 HB. Ini 0 bisa kita coret semua boleh. Berarti kita punya 5 tambah 3, 8 dikurangi 50 per 13 sama dengan HB. Kita dapat HB nilainya 4,15 meter. Berarti ternyata posisinya lebih tinggi nih ya, soalnya energi mekaniknya nilainya selalu konstan. Hasilnya ini. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini masih tingkat kesulitan mudah ya. Air mengalir pada pipa yang diletakkan horizontal seperti pada gambar 3. Ini gambarnya. Radius pada lubang A nilainya 0,2. Ini 0,2 meter. Pada lubang B 0,4 meter dan pada lubang C
0,6 meter. Ini radiusnya ya, jari-jari. Kemudian jika aliran awal air sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 2, pertanyaannya maka laju akhir aliran berapa? Kita menggunakan namanya asas kontinuitas yang menyatakan bahwasanya debit selalu konstan. Akibatnya Q1 sama dengan Q2. Q di sini bermakna debit ya, bukan kalor. Dimana definisi debit itu sama dengan volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Dengan volume kan kalau kita punya rumus volume itu luas penampang area dikalikan ketinggian H, maka bisa kita rubah AH per time. H ini kan ketinggian, satuannya meter ya, meter per sekon, jadinya ini kecepatan kalikan luas area. Ini meter per sekon kan kecepatan, sehingga rumus debit itu ada dua, bisa volume per time, bisa kecepatan kalikan luas penampang. Ini kan luas penampang berapa luasnya, sehingga untuk rumus ini bisa kita pakai volume 1 per time 1 sama dengan volume 2 per time 2, atau juga kita bisa pakai yang A1 V1 sama dengan A2 V2, seperti itu. Nah, pertanyaannya ini maka laju akhir aliran berarti di titik C. Maka kita tinggal membandingkan debit di posisi A sama dengan debit di posisi C. Yang B nggak usah kita pakai, sehingga kita pakai AA VA sama dengan A nya C VC. Rumus luas penampang ini kan bentuknya lingkaran, kita punya pi RA kuadrat VA sama dengan pi RB kuadrat V. Oh, ini cari C ya, C. Nah, pi nya bisa kita coret, masukin RA nya 0,2 kuadrat kalikan 9 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 0,6 kuadrat kalikan VC. Nah, ini kita menggunakan teknik perhitungan yang agak cepat ya. Ini kan sama-sama 2 per 10 kuadrat, 6 per 10 kuadrat. Ini 0, nya bisa kita coret ya, atau 4 per 100 kalikan 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 36 per 100 kali VC. Ini kan 100 bisa kita coret, 4 kali 9 ini 36, ini juga 36. Udah dapat VC sama dengan 10 pangkat negatif 2. Oke, hasilnya yang ini sesuai ya. Langsung saja kita lanjutkan. Masih tetap soal level mudah. Pada percobaan di laboratorium, air di dalam pipa U yang mempunyai luas penampang A ditambahkan cairan lain sebanyak, ini volume ya, sehingga ini cairan inilah. Nah, ini dia memiliki volume sama dengan V. Luas penampangnya tetap A di sini benar, dan didapatkan hasil tekanan air dalam pipa U seimbang dengan cairan lainnya seperti pada gambar. Jika ketinggian air dilambangkan H air kayak gini, dan ketinggian cairan lain dilambangkan H cairan nih, HC gini aja ya, maka massa jenis cairan, cari rho-nya cairan ini berapa. Kita menggunakan namanya asas hukum hidrostatika itu ya, sehingga pada kedalaman yang sama, tekanannya sama. Ini tekanan hidrostatis pada posisi air, tekanan hidrostatis pada cairan, sehingga P hidrostatis air sama dengan P hidrostatis cairan. Maka rho air gravitasi H air sama dengan rho cair gravitasi H cairan. Ini gravitasi bisa kita coret, kita sehingga dapat rho cairan sama dengan kita selesaikan dulu ini, sehingga rho air H air sama dengan rho cair, kita cari H cairnya berapa. Ini kan ada volume sama ada luas, sehingga volume kayak tadi AH ya, luas kalikan ketinggian, H sama dengan V per A, sehingga ini V per A dari yang diketahui di sini. Sehingga kan tanyain rho cairan sama dengan rho air kan nilainya 1, sehingga A per V kalikan H air, selesai. Ini jawabannya. Ini ada tipu di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tentang putaran, berarti tentang gerak melingkar. Perhatikan pernyataan berikut. Baling-baling bambu memiliki gaya sentripetal 64 Newton. Oke, gaya sentripetal itu rumusnya sama dengan omega kuadrat
R atau bisa pakai V kuadrat per R, karena kita dapat V itu kan sama dengan omega R atau omega sama dengan V per R ya, tinggal dirubah aja, omega kan V per R, V kuadrat per R kuadrat, nanti R nya kecoret. Kecepatan sudutnya sekian selama 5 sekon. Oke, ini kita cari ya. Jika baling-baling bambu bermassa 2 kg memiliki percepatan linear, oke, massa sama dengan 2 kg, percepatan linearnya V linear 32 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk mengetahui nilai ini putaran diameter, berarti jari-jarinya nilainya 0,5 meter. Oke, sebentar. Baling-baling memiliki gaya sentripetal. F sentripetal itu sama dengan M kalikan A sentripetal. Sedangkan di sini diketahui adalah percepatan linear. Jadi percepatan linear dengan percepatan sentripetal itu sebenarnya beda ya. Ini nggak bisa diselesaikan yang benar. Karena kalau kita ambil gerak melingkar itu di suatu titik itu percepatan linear itu ke sana, nih A linearnya ya. Sedangkan percepatan sentripetal itu arahnya ke pusat, yang menyebabkan benda itu bisa muter gitu, sehingga definisinya beda. Ini nggak bisa dikerjakan, tapi nggak ada jawabannya tepat. Tapi kalau kita bisa ngerjain, masa masukin 2, A sentripetalnya ini kita anggap A sentripetal ya, 32 sama dengan 64, ini ada, ini bisa benar. Kecepatan linearnya 2 kali kecepatan sudutnya. Kita punya rumus tadi kan ini V sama dengan omega R. Nah, R nya kan 0,5, berarti V sama dengan 0,5 R. Linearnya itu setengah, bukan 2 kali, ini salah gitu. Kecepatan sudutnya sebesar 8 rad per second. Ini juga nggak bisa kita tentukan ya. Kenapa nggak bisa kita tentukan? Karena dia ini percepatan linearnya nilainya 32, sehingga dia itu geraknya melingkar berubah beraturan, kecepatannya berubah-ubah. Tapi kalau ini berarti ini sekali lagi kita rubah ya, ini bukan V linear, V sentripetal. Berarti kan kita dapat F sentripetal sama dengan, ini kan kecepatan sudutnya, omega kuadrat R. F sentripetalnya masuk tadi kita dapat di atas itu 64 sama dengan omega kuadrat kalikan 0,5, sehingga omega kuadrat sama dengan 64 dibagi 0,5 R nya ya, sama dengan ini 64 bagi setengah itu kan sama kayak kali 2 ya, 128. Omega sama dengan akar 128 sama dengan, masukin saintifik aja nggak apa-apa, 8 akar 2 rad per second ya. Ini salah ternyata, berarti satu aja nggak ada, adanya 1, 2. Kecepatan linearnya 2 kali, ini salah ya, kecepatan linearnya itu setengah kalinya. Diameter berarti jari-jari ya. Udah, ini kayaknya soal bonus harusnya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Terus bentar. Selama 5 sekon baling-baling akan berputar 6 kali. Waduh, nggak bisa kita tentukan juga, ini ada akar 2-nya soalnya. Oke, lanjut. Gempa yang berpusat di kota X menimbulkan dampak bagi kota Y dan kota Z jika intensitas gelombang pada kota Y sama dengan 16 kali 10 pangkat 6 RY sama dengan 96. Dari pusat gempa adalah sekian, maka intensitas pada kota Z, IZ nya dicari, jaraknya RZ nya sama dengan 192. Oke, ini mudah sekali. Intensitas itu sama dengan power per area. Power sendiri sama dengan energi per time ya. Cuma ini nggak perlu kita pakai yang ini. Jadi power itu energi yang merambat tiap satuan waktu, dan per area itu definisi intensitas. Nah, intensitas itu merupakan banyaknya energi per satuan waktu per area, sehingga area yang dipakai ini yaitu permukaan bola. Kenapa permukaan bola? Karena baik gelombang cahaya, gelombang getaran, atau gelombang bunyi itu dia akan merambat ke segala arah kayak permukaan bola yang membesar. Jadi misalkan nih sumbernya di sini, dia itu merambat ke segala arah
gini ya, dengan kayak bola membesar. Nah, sedangkan luas permukaan bola LP bola itu kan sama dengan 4 pi R kuadrat. Sehingga rumus ini bisa berubah menjadi intensitas sama dengan P per 4 pi R kuadrat. P-nya konstan, 4P-nya konstan, berarti intensitas itu sebanding dengan 1 per R kuadrat. Oke, kita dapat rumusnya. Intensitas 1 per intensitas 2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Intensitas 1 ada nilainya 16 kali 10 pangkat 6 per I2, ini kita cari, sama dengan akar R2 nya berarti 192 per 96. Nah, kita kuadratin. Ini bisa kita bagi ya, 192 kita bagi 96, nilainya adalah 2. 16 kali 10 pangkat 6 per I2 sama dengan 2 kuadrat. Udah ketahuan kan 4 ya, 4 sama 16 kita coret tinggal 4, kita kali silang. I2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. Oke, jawabannya yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, ini soal mudah terakhir. Roket dengan massa 1 ton meluncur dengan percepatan konstan jika roket meluncur dari keadaan diam di V0-nya dengan kecepatan 54.000 hektometer. Waduh. Oke, VT-nya sama dengan 54.000 hektometer HM per jam. Berarti secara dengan hekto ke meter itu kan naik 1, nolnya hilang 1 ya. 5.400 km per jam. Oke, sama dengan 5400 kalikan 10 per 36. Ini bisa kita coret ya. 54 bisa kita sama 36, kita bagi 18 ini 2, ini kita bagi 18 ini 3. Berarti sama dengan 3000 per 2 sama dengan 1500 meter per sekon. Kemudian setelah waktunya sekian, maka gaya bersih yang dibutuhkan. Maka kita dapat percepatannya A sama dengan delta V per delta T. Delta V nya kan dari 0 ke 1500 berarti 1500 per 3. Ini bisa kita coret, punya 5, berarti nilainya 500 meter per sekon kuadrat. Gaya F sama dengan M kali A, 1000 kalikan 500, sehingga nilainya 500.000 Newton. Oh, nggak ada ya, ini 50.000 ya. Yaudah, mendekati, itu kurang 01. Ini pilihannya. Oke, itu untuk soal NUPU tahun 2022 tingkat kesulitan mudah. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti bisa kita tambahkan di sesi berikutnya untuk soal yang sedang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.